segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom sahabat Morning Grace, pada renungan hari ini bertemakan pertempuran yang tidak kelihatan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, terima kasih karena pada kesempatan kali ini, kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tema hari ini berjudul pertempuran yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat film Inside Out, kita bisa melihat bagaimana emosi di dalam diri seseorang terus bertarung dan memengaruhi keputusan yang diambil. Kadang ada rasa marah, iri, takut, atau keinginan tertentu yang muncul begitu saja. Dalam kehidupan nyata pun sebenarnya ada pertempuran seperti itu di dalam hati kita. Kita mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada pergumulan melawan rasa iri, kemalasan, kesombongan,
amarah, atau keinginan yang sulit dikendalikan. Inilah yang sering dikenal sebagai 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Dalam bacaan kita Galatia 5 ayat yang ke-16, Paulus mengingatkan supaya kita hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Artinya, sebagai manusia, kita memang punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Dosa-dosa seperti iri hati, keserakahan, kemarahan, atau kesombongan sering terlihat kecil pada awalnya. Tapi kalau terus dipelihara, semuanya bisa mengendalikan hidup kita. Misalnya, iri hati membuat kita sulit bersyukur. Kemarahan membuat kita bisa melukai orang lain. Kesombongan membuat kita merasa paling benar. Kemalasan membuat kita kehilangan tanggung jawab. Semua itu perlahan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Karena itu, Paulus mengajak kita untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, belajar mengendalikan diri, dan peka terhadap suaranya, kita dimampukan untuk melawan pergumulan itu sedikit demi sedikit. Menjadi orang Kristen bukan berarti tidak punya pergumulan, tetapi mau terus berjuang bersama Tuhan di tengah pergumulan itu. Jadi, seperti dalam film Inside Out, ada pertarungan di dalam diri seseorang. Demikian juga hidup kita dipenuhi pilihan setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti keinginan dosa atau memilih hidup dipimpin oleh Roh Tuhan? Pergumulan itu mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan mengetahuinya. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam pertempuran itu. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari hidup yang terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan kami dengar. Biarlah renungan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta